Aku record dulu. Thank you teman-teman yang udah datang hari ini. Selamat malam karena habis ini kita nggak ketemu setahun ya. Karena kita libur setahun habis ini. Iya dong. 2024 libur, masuk lagi tanggal 2 2025. Wong Jawa iki. Oke. Ya, kita libur 2 hari habis ini. Maka dari itu, ini jadi kultur terakhir di 2024 dan hari ini materinya sangat spesial dan aku juga nggak sendiri. Aku ditemenin sama Mas Lukman. Kemarin aku juga sempat beberapa bikin form dan form itu ternyata banyak yang berminat jadi speaker dan aku sangat seneng banget. Tapi aku juga minta maaf karena aku nggak bisa pilih kalian semua untuk jadi speaker, jadi kita akan gantian. Tapi aku seneng banget antusiasnya, aku seneng banget karena kalian berminat membawakan materi-materi yang keren. Good. Oke, langsung saja ya aku share screen teman-teman. Layar aku udah kedenger, suaraku udah jelas, Jelas, Mas. jelas Jelas ya, banget, Mas. aman Jelas. ya. Suaraku jelas, habis itu, oke, ini layar aku udah kelihatan ya. Nah, sebelum kita soal materi how to handle the complaint, kita harus tahu komplain apa sih yang kita dapat dulu. Kita harus tahu apa saja sih yang jadi komplain-komplain kita. Nah, saya akan bukakan data. Ini adalah komplain bulan November ya, teman-teman ya. Dan dari manajemen kita juga sembunyikan data komplain karena kita akan buka ini dan kita akan juga kasih lihat ke teman-teman apa sih yang perlu kita perbaiki di dalam segi pengajaran ini. Yang pertama adalah, nah ini, komplain analytics. Nah, komplain ini sebelum kita masuk ke sini, soal complaints. Complaints itu apa sih? Dan bagaimana dapat dapat datanya itu dari mana? Jadi complaints itu dapat datanya dari sini, teman-teman. Dari parents itu kan mempunyai suatu form atau mempunyai suatu platform untuk mereka menyampaikan komplain atau menyampaikan sekedar saran untuk tutor-tutor atau via CS atau ASM. Dan CS sama ASM itu akan mengisi form. Form itu akan diteruskan ke tim leader. Tim leader akan menyampaikan komplain ke teman-teman semua. Nah, komplain itu asalnya dari situ. Dari parents, parents ke CS atau ISM ke tim leader kasih ke kalian untuk diimprove. Nah, sebelumnya. Kalau kita penyedia layanan jasa, kita pasti tidak jauh-jauh dari komplain. Dan kita pasti akan nggak asing dari mendapatkan komplain. Nggak cuma jasa, bahkan kita bergerak dalam bidang F&B atau apapun itu, pasti akan dapat yang namanya komplain. Dan hal ini hal yang biasa, karena dari komplain itu masuk ke kita bisa improve. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang sudah aku analytics, punya aku belum belum tak pindahin. Oke, datanya ini aku analytics di bulan November ya dari dan hanya bersifat quality complaints yang aku analytics ini. Jadi komplain yang berhubungan dengan pengajaran. Oke, teman-teman, aku kasih lihat. Nah ini overview-nya. Complaints outside in the classroom. Apa aja sih? Didn't show or late in the class. Udah pasti ini. Ini udah pasti. Ini masuk ke medium ya. Karena tutornya nggak ngabarin atau tiba-tiba nge-reschedule atau tiba-tiba ada alasan hal lain terus nggak bisa ke kondak kelas pada hari itu kita punya 11. Habis itu slow respon, miscommunication ada, device and technical issue ada, internetnya isu atau banyak hal lain ada. Dari permasalahan dari murid aja, jadi komplain student slate itu kayak gini. Ada dua case juga yang bahwa eh, materinya tadi aku ngajar nggak dapat apa-apa kak. Aku datang ke kelas, misalnya aku datang ke kelasnya kak Galang nggak dapat apa-apa. Ternyata setelah ditelusuri dan dikasih lihat dari TL ke tutor, di cross check, ternyata muridnya telat, telat setengah jam, telat 1 jam. Alhasil datang-datang udah ngerjain. Nah itu kita perlu cross check. Nah, terus hidden reminder or feedback itu juga ada yang double data. Parents issue,
Ada student issue. Nah, ini termasuk muridnya telat dan no issue, dan kita mempunyai total 34 komplain di luar kelas, di luar pengajaran kita. Nah, sesudah itu kita juga mempunyai komplain di dalam kelas, yaitu terlalu cepat menjelaskan, ya kan? Habis itu cara menjelaskannya tutor itu dikomplain. Ada yang menjelaskannya kurang bagus, ada yang terlalu cepat, ada yang eh, nggak interaktif, ada yang hanya membaca PPT saja, ada yang muridnya nggak paham gitu. Ada material explanation issue and explanation too fast. Nah, habis itu ada juga boring explanation juga ada. Habis itu finish class too early, udah pasti ini salah nih. Finish class too early yang harusnya 60 menit, 90 menit. Sebenarnya bukan alasan ya guys. Kalau misalnya kelas 90 menit, lah muridnya udah selesai di 70 menit atau 80 menit. Oh iya Kak, kelasnya aku tutup karena murid-murid aku udah selesai gitu. Padahal waktunya masih 15 atau 20 menit. Itu pasti akan kena komplain gitu. Kenapa? Karena sebenarnya bukan alasan, karena di situ juga ada game day dan banyak hal kita bisa explore untuk bermain Kahoot atau apapun yang pastikan finish kelasnya itu sesuai dengan jadwal. Oke, habis itu not interactive to students and class too crowded. Nah, itu beberapa komplain yang disampaikan ketika pengajaran kelas, quality complaint. Gitu, teman-teman. Nah, terus hubungannya apa? Jadi, eh it's okay, it's wajar kita kena komplain atau bahkan saya pun juga pernah kena komplain dan apapun itu it's wajar dari parents. Nah, karena komplain itu juga kita nggak semata-mata buat oh kamu kena komplain kamu salah, nggak. Pasti tim leader semua ini akan chat personal kalian, ya kan? Kalau kalian mempunyai komplain, kalian akan di-chat personal sama tim leaders untuk menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan kalian berhak untuk eh, memberitahu bahwa sebenarnya itu ada masalah apa di kelas kalian. Nah, seperti itu. Ada beberapa komplain juga yang bersifat perspektif, ya kan? The explanation is too fast, material explanation issue. Nah, itu bersifat perspektif. Karena seperti ini. Misalnya kalau kelas kalian ada 10 murid, ya kan? 10 9 murid, 10 murid. Ada banyak murid. Yang bilang explanation too fast hanya satu, tapi yang 9 bilang it's okay. Nah, apakah itu berupa komplain? Mungkin ya berupa komplain, tapi sebenarnya latar belakangnya bukan explanation-nya too fast, tapi mungkin eh, cara tangkapnya students yang kurang atau apapun itu. Walaupun aku nggak ngebelain tutor di sini, tapi kita mesti sama-sama tahu bagaimana kita bisa handle itu. Oke, lanjut ya. Jadi nanti akan materinya akan disampaikan full sama Mas Lukman bagaimana kita handle untuk setiap komplainnya dan bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan eh, untuk menghadapi komplain-komplain dari parents, apa sih yang bisa kita improve. Nah, itu nanti akan disampaikan. Oke, langsung aja aku serahkan ke Mas Lukman. Baik, terima kasih Mas Galang. Wah, tadi introduction-nya udah banyak banget tuh yang insight-nya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sorry, suaraku agak habis. Jadi kemarin banyak sekali apa namanya kelas ya, jadi habis tenggorokan. Oke, langsung aja aku share screen ya. Jadi hari ini aku di eh, kuliah tutor akan menjelaskan sedikit tentang sama seperti yang tadi Mas Galang jelaskan, tapi akan sedikit saya elaborate gitu ya. Oke, eh, jadi intinya adalah eh, complaints yang datang dari parents itu kan memang seperti yang disampaikan tadi Mas Galang itu wajar dan memang apa ya eh, semua aspek pasti ada, tidak hanya di sisi pengajaran seperti yang ada di algorithmics, bahkan di semua bisnis pun ada gitu kan. Tapi kita coba fokus dulu ke bisnis yang kita sedang kerjakan sekarang, yaitu adalah teaching gitu kan.
ini yang nanti akan coba kita bahas. Jadi bagaimana cara kita mengerti tentang komplain itu, kemudian apa sih penyebab dari komplain, dan kemudian bagaimana cara mencegah munculnya komplain. Terus kalau emang sudah terjadi, bagaimana cara kita memperbaikinya gitu kan. Nah, sebelum kita menuju ke sana, kita coba pahami dulu. Misalnya kita ngajar di algoritmik ini ada beberapa kelas gitu kan. Kan ada dua tipe kelas ya, private dan kemudian group. Nah, dari sini pun sebenarnya kita juga harus bisa memahami bahwa tipikal dari masing-masing jenis ini kan beda. Kalau private pastinya ya kita one to one kan, one to one to student maupun one to one to parents. Jadi kita tidak ada pihak lain gitu kan, kita hanya satu to satu. Aku rasa itu lebih bisa lebih mudah, lebih fleksibel ya kan. Complaints-nya tentunya lebih sedikit, walaupun tetap ada, pastinya tetap ada. Nah, yang grup ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita eh, consider gitu kan. Karena grup ini kan more than one people, artinya di situ kalau siswanya 10 berarti ada berapa? 10 tambah orang tuanya 10 berarti 20. Orang tuanya dua, ayah dan bunda, berarti berapa? 30. Ada 30, let's say 30 kepala ya di situ yang memungkinkan bisa eh, mengajukan komplain terhadap kita. Oke, jadi itu yang perlu di apa eh, pikirkan ya. We need to be consider to that. Oke. Nah, mengapa sih respon terhadap sebuah komplain itu dianggap menjadi penting, dan kenapa hari ini kita mendiskusikan itu atau memberikan eh, informasi tentang hal itu? Karena ada beberapa faktor yang eh, menjadikan hal ini penting. Bisa kita lihat di layar. Satu adalah komplain itu bisa menghambat ya, menghambat proses pembelajaran. Kok bisa? Kenapa? Katakanlah begini, tadi ada dicontohkan oleh Kak Galang, kalau misalkan ada yang terlambat atau mungkin ada yang apa ya, kendala teknis, atau ada mungkin yang eh, pemberian materinya terlalu cepat. Kalau hal ini dirasa atau disimpulkan oleh orang tua maupun student di awal-awal, menit-menit awal, let's say katakanlah 15 menit atau 30 menit awal, maka menit-menit berikutnya pasti mereka akan merasa malas. Iya kan? Wah, ini terlalu cepat nih tutornya nih. Kemudian kalau misalkan terlambat, aduh jam berapa ya? Ini nanti molor lagi. Aku ada acara pula, gitu kan? Jadi memang eh, hal ini, poin-poin yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Galang itu memang akan menghambat, gitu kan? Artinya menghambat, pastinya dia akan kayak apa sih, kayak setengah hati gitu ngikutin kelasnya gitu ya. Udah nggak apa, nggak istilahnya nggak srek gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa gitu kan, kalau udah bayar gitu ikut kelas gitu kan. Nah, maka inilah dampaknya, menghambat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menambah gap komunikasi ke parents. Ini maksudnya begini. Jadi ketika kita mengajar dengan normal gitu kan, tanpa ada keluhan, maka komunikasi biasanya terjalin kan. Hai kak, gitu kan. Nah, apabila suatu ketika ternyata nih ada keluhan, ada komplain, orang tua nggak puas, komplain gitu kan, tapi komplainnya nggak disampaikan secara langsung ke tutor, gitu kan. Dia diam dulu, baru kemudian mungkin nanti sesuai yang tadi disampaikan Mas Gala, mungkin ngisi sesuatu ya. Nah, di saat-saat dia diem, itu kan dia nggak akan menghubungi tutor, dia juga nggak akan komentar di grup, jadi dia diem. So what is that mean? Artinya ada gap dong. Dia males gitu kan. Dia males mengungkapkan sesuatu. Sampai-sampai akhirnya kalaupun misalkan kita tanya misalkan, Bunda ada apa ya dengan misalkan namanya siswanya si A gitu ya. Bunda kenapa si A ya kok jarang masuk, atau mungkin kok kelihatannya di kelas kayak agak males gitu kan. Nah, mungkin ini keterkaitannya dengan poin satu yang tadi itu, yang akhirnya berdampak menuju ke poin dua gitu kan, menambah gap. Parentsnya ditanya gitu diem aja nggak jawab, udah biarin aja cuek gitu. Nah, ini bahaya juga kan.
udah terhambat prosesnya, kemudian komunikasinya terhambat. Ditambah lagi dengan yang ketiga nih, menciptakan citra negatif. Kan kita ada referral ya kalau nggak salah ya, referral itu ya, link referral itu kan bagus banget tuh. Itu citra positif. Jadi kalau parentsnya puas, dia membagikan link kita terhadap beberapa kolega di sekitarnya, terus kita dapat bonus, dia juga dapat bonus. Itu citra positif. Nah, bayangin kalau citra negatif ini juga referral bagi dia. Dia bercerita ke orang lain, jangan ke situ, itu begini-begini, jangan ke situ, itu begini-begini. Jadi yang dijadikan referral sama parentsnya ini bukan citra positif, tapi citra negatif. Itu bahaya juga. Jadi em, ini dampaknya. Kemudian yang keempat adalah pasti Nah, ini menurunkan motivasi dan juga retensi. Iya dong, kalau tadi parentsnya tidak mau mereferalkan algoritmik terhadap orang lain atau koleganya, otomatis retensinya akan menurun. Udah nggak usah di situ, udah stop aja di lesson 16, stop aja di lesson 8 gitu. Nah itu dampaknya. Jadi 4 poin ini adalah dampak yang luar biasa yang bisa dirasakan kalau misalkan adanya keluhan. Terus keluhan itu tidak kita respon gitu ya. Keluhan sih wajar, tapi yang utama adalah bagaimana cara kita merespon itu. Bagaimana cara kita mengembalikan 4 poin ini bisa kita rolling back ya. Kita bisa katakanlah kita bisa undo gitu ya supaya menjadi normal kembali. Oke, ini yang data ini aku rasa ini saya ambil 4 poin ya dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Gala yang tadi saya ambil yang 4 poinnya saja. Jadi yang paling banyak kalau yang di inside class memang bagaimana cara kita menyampaikan materi. Sebenarnya kan sudah ada metodologi ya. Kita udah ada metodologi, kita udah ada PPT, kita juga sudah ada apa lagi? Mungkin beberapa materi yang lain, apa supporting material yang lain mungkin. Jadi em, penyampaian materi ini saya rasa selama metodologinya masih ada, aku rasa harusnya aman ya. Tapi memang di lapangan itu kan beda-beda apa beda tutor itu kan biasanya beda style. Style ini yang aku maksud biasanya sih gaya bahasa atau gaya gaya mimik lah ya atau gaya bagaimana cara dia bisa merangkul siswa gitu kan. Nah, tapi yang harus kita bawa di sini secara garis benang merahnya itu adalah eh, flow-nya, flow dari materi itu. Jadi cara penyampaian materi ini lebih menekankan kepada flow. Flow yang ada di metodologi itu sudah keren banget, udah bagus banget. Kita tinggal ikutin aja. Kemudian kita improve sisi kanan kirinya dengan style yang kita miliki, gitu kan. Kalau mau main games, misalkan di tengah, gitu kan. Kalau misalkan siswanya nggak suka main game di tengah, ya udah kita geser sedikit aja, gitu kan. Asalkan tetap ada gamesnya di situ, tetap ada ice breakingnya di situ. Kemarin siswaku tuh ada yang tanya bahkan, saking seringnya ice breaking, pada suatu ketika aku tuh lupa waktu itu, sungguh lupa untuk ice breaking. Justru diingetin sama siswa itu, Kak, ice breaking. Ah, oh iya ya. Jadi karena saking ininya ya, udah apa ya, sudah saling tahu gitu kan, apa kebiasaan kita, jadi enak gitu kan, bawaannya enak gitu ya. Dan orang tua aku rasa juga akan happy gitu. Kemudian kalau yang terlalu cepat ini biasanya ada sih yang kita ngejar ini apa namanya? Misalkan di materi itu ada 4 poin, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Eh, ya bagus memang kita bisa menyelesaikan semuanya, tapi kita lihat dulu performance dari kelas kita. Kalau misalkan kelas kita itu yang pintar cuma satu, tapi yang 9 ini mohon maaf misalkan agak slow, ya kita harus adil juga. Kalau kita mau ngejar yang pintar sampai selesai, kemudian yang lain ini ketinggalan, kita ngejar yang ketinggalan ini pasti akan susah, ya kan? Jadi setidaknya kita bisa adil di tengah, yang pintar ya udah, kamu udah selesai, oke, aku kasih ini ya, materi ini ya, coba kerjakan ini ya. Jadi kita kasih improve ke yang pintar ini, kemudian yang slow kita apa ya? Kita bimbing supaya dia bisa mengejar yang pintar ini, kayak gitu ya. Jadi biar tidak terkesan terlalu cepat, gitu kan. Kalau kita ada sih yang kadang-kadang kan kita saking asiknya dengan seseorang yang pinter ini maka kita lupa
dengan yang mohon maaf yang agak slow gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang bisa menyebabkan wah ini terlalu cepet nih ini dia terlalu ngikutin yang itu gitu kan. Jangan kita nggak bisa nih ngikutin gitu ya. Tapi memang ada juga kayak yang tadi dicontohkan Kak Galang. Kebalikannya, yang tidak bisa ngikutin cuma satu, yang pinter sembilan. Nah ini Sebelah itu. kenapa? Oke, jadi ada perbedaan, ada ketimpangan. Maka di situ dibutuhkanlah kita di tengah-tengah ya. Jangan sampai nanti penyampaian materi itu terasa lambat banget dan jangan sampai penyampaian materi itu terasa cepat banget. Jadi ini kita harus balance gitu ya. Kemudian berakhir kelasnya sebelum waktunya. Seperti yang tadi disampaikan Kak Galang, jadi ada kalanya kalau terlalu cepat, kemudian pinter-pinter semua muridnya, selesainya sebelum 1 jam setengah, katakanlah 1 jam udah selesai, terus mau ngapain gitu kan. Sebaiknya sih kita sarankan untuk ya boleh ya game seperti yang tadi disampaikan Kak Galang, atau aku sih biasanya main ini ya apa kuis ya, tebak-tebakan, ya termasuk game juga ya, tebak-tebakan atau mau gambar gitu kan. Kalau misalkan yang kelas digital literasi atau mungkin graphic design atau yang visual programming gitu kan bisa bikin apa kostumnya, bikin sprite-nya. Atau kalau yang Python mungkin dicoba untuk mengeksplor sesuatu yang dia belum ketahui tapi masih dalam satu topik dengan pelajaran saat itu. Misalkan membahas tentang OOP gitu kan, tentang kelas gitu, tentang inheritance gitu ya. Nah, coba kita kerjakan sesuatu yang di luar topik, tapi masih dalam satu kategori, satu warna, gitu ya. OOP, inheritance. Ada contoh lain nggak? Bisa dibuatkan skripnya tidak? Oke, silakan dibuatkan skripnya ya. Kita konsen ke si A dulu, nanti aku kembali ke kamu, misalkan kayak gitu. Jadi kita upayakan untuk balance, gitu ya, supaya kelas ini setelah berakhir, maka kita bisa fokus ke topik yang memang membuat mereka semakin tertarik. Jangan sampai kita, udah nih pelajaran udah selesai, udah tutup aja. Kasihan nanti. Loh, kok udah selesai kamu? Iya mah, udah. Tadi udah selesai semuanya. Langsung deh parentsnya, udah bayar ini selesai duluan gitu kan, komplain dia. Kemudian yang terakhir ini biasanya sih pasti grup ya, kalau private enggak ya. Eh, Kasusnya ini memang common sekali ya, dan memang kebanyakan ya, memang kebanyakan kayak gitu, khususnya bagi yang kelas-kelas mungkin DL atau CK atau mungkin VP ya. Kalau yang Python jarang biasanya, kalau yang terlalu rame nih. Em, ini sih case-nya biasanya kadang-kadang lupa mute, bukan nggak mau mute ya, lupa mute. Jadi kita upayakan di awal-awal itu selalu ingatkan ke mereka untuk selalu nge-mute. Mikrofonnya tolong di mute ya, kayak gitu. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa. Mute, unmute, mute, unmute, supaya nggak terlalu rame. Ya kita menyadari ya kalau misalkan di background apa namanya lokasi mereka belajar itu kan macam-macam. Ada yang di dalam kamar, ada yang di ruang tamu, ada yang mungkin di teras mungkin, atau bahkan ya di tempat lokasi yang lain gitu kan, yang noise-nya tinggi gitu kan. Apalagi yang mereka tidak pakai headset atau mereka hanya mengandalkan speaker atau mikrofon yang ada di laptop, itu kan noise cancellingnya rendah, sehingga pasti masuk gitu kan. Jadi aku rasa ini yang bisa kita eh, tekankan, dan di Insight Class ada 4 poin ini eh, memang yang terbanyak ya, istilahnya yang paling sering muncul gitu kan. Sehingga kita perlu mengendalikan keluhan atas beberapa poin ini. Kemudian kalau di outside class eh, sama juga, ini yang saya rangkum 4 poin dari yang tadi disampaikan Kak Galang. Jadi nggak hadir atau terlambat ini juga sesuatu yang aku bisa bilang ini ironi ya, karena kan di sistem algo koin itu kan kita menyatakan kalau siswa datangnya tepat pada waktunya, kita kasih dia reward berupa koin. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan tutornya sendiri yang terlambat gitu kan? Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjadi komplain.
Loh, yang terlambat bukan tutornya Kak, tapi siswa yang lain. Oke, kalau siswa yang lain nanti bisa ini ya, istilahnya case-nya beda lagi gitu kan. Kalau misalkan orang tuanya komplain seperti yang tadi Kak Galang ceritakan, kita bisa cross check ini yang benar ceritanya yang mana gitu kan. Apakah orang tuanya atau memang siswa yang terlambat gitu ya. Kemudian masalah dengan students. Nah, ini mirip dengan yang tadi itu yang siswa terlambat, tapi parents-nya komplainnya tutornya gitu kan. Padahal siswa yang terlambat. Jadi aku rasa ini nanti hubungannya dengan komunikasi ya. Bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan parents. Kita jalin dengan baik kan kita udah ada apa sih personal feedback ya. Jadi aku rasa personal feedback itu adalah senjata yang sumber ampuh ya untuk menjalin komunikasi dengan parents. Amat sangat ampuh banget. Jadi kita bisa memanfaatkan ya personal feedback itu untuk istilahnya mendapatkan hatinya parents gitu kan. Kemudian tutor slow respon. Ya, aku rasa ini juga common, wajar juga ya, karena kan yang kita handle tidak hanya satu kelas dan tidak hanya satu siswa, jadi ada banyak sekali siswa. Tapi paling tidak begini, teman-teman, paling tidak kalau misalkan teman-teman tidak berniat untuk merespon beberapa mungkin WA atau message dari parent, kalau misalkan centang birunya dinyalakan, aku rasa sih jangan dibuka dulu, gitu kan, sampai teman-teman bisa ada waktu untuk membukanya dan merespon. Karena kalau centang biru dinyalakan terus kita buka ternyata nggak ada respon, memang dampaknya memang seperti itu. Kalau centang birunya dimatiin gimana Kak? Kalau centang biru dimatiin memang seyogyanya sih kita harus bisa segera merespon, hanya sekedar mungkin say oke, mau ditunggu ya parents misalkan begitu. Just a couple words yang akan memberikan mereka ini ya apa namanya jawaban. Itu pun sudah oke gitu kan. Kemudian kalau technical issue, aku rasa ini memang di luar kendali ya. Kadang-kadang misalkan laptop rusak atau internet down atau listrik mati segala macam. Dan tentu saja ini lagi-lagi komunikasi. So how can we communicate better to parents tentang kendala yang kita hadapi? Kapan hari aku pernah juga ya. Jadi waktu itu blackout ya, mati listrik. Kemudian otomatis juga jalur internet yang utama itu mati gitu kan. Terus kemudian lampu segala macam mati. Aku pakai 3G, otomatis lampunya juga lampu dadakan gitu kan. Nah, di situ kita komunikasikan dengan parents-parents yang ada di situ. Saya umumin bahwa parents, situasi saya begini, maka nanti jika apa namanya ada kendala, tolong ditulis di chat kayak gitu. Jadi pertanyaannya kan biasanya mereka langsung pakai mic gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu kan on and off gitu kan. Jadi saya sampaikan nanti pertanyaannya lewat chat, akan kita ajari topik ini gitu ya. Selesaikan nomor sekian kayak gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh oke tutornya sedang ada kendala dan mereka pasti akan maklum gitu kan. Mereka akan memaklumi itu daripada kita dikomplain gitu kan. Oke. Nah, ini adalah beberapa penyelesaian yang bisa kita kategorikan berdasarkan kategori masing-masing. Jadi mana yang penting, mana yang merupakan hal itu relevan, dan mana yang signifikan untuk bisa kita selesaikan gitu ya. Yang pertama yang paling penting adalah penyampaian materi, teman-teman. Penyampaian materi dan tepat waktu. Ini yang paling penting. Jadi metodologi, kemudian eh, mungkin juga bagi teman-teman yang eh, apa namanya mengajar di lesson tertentu yang mungkin belum pernah ada di lesson itu dan suddenly misalkan ngajar di lesson itu belum baca metodologi dan belum membaca materi juga, kadang-kadang memang biasanya akan ini apa sedikit kaget ya, agak scroll-scroll dulu, cari-cari dulu gitu kan. Nah, sebaiknya sih kalau kita boleh saranin ya, eh, eh, before class gitu kan kita lihat dulu materinya, skimming aja, skimming, thread gitu kan, skimming sekilas kita baca sebentar, kemudian setelah itu baru mengajar. Paling tidak kita tahu benang merah dari materi saat itu. Jadi jangan sampai penyampaian materi itu terlalu cepat ataupun terlalu lambat, gitu kan.
Terus tepat waktu juga penting ya. Tepat waktu ini penting banget karena kebanyakan student itu kan datang duluan biasanya ya. Datang duluan. Jadi Zoom-nya udah dibuka tapi kan kalau yang Zoom itu pakai waiting room biasanya kan dia nunggu di waiting room. Di waiting listnya udah banyak sekali gitu kan. Biasanya gitu. Jadi kita harus tepat waktu juga. Terus relevansi. Nah, sekarang relevan. Ini mana yang relevan? Jalur komunikasi ini yang paling relevan, teman-teman. Kenapa? Karena eh, selain kita bisa memberikan materi yang baik dan tepat waktu, maka kita harus jalin komunikasi dengan parents itu yang baik. Seperti yang tadi saya contohkan, kita memberi feedback, personal feedback, private feedback itu adalah cara yang ampuh. Kesempatan buat kita untuk menggait hatinya parents. Kalau misalkan suatu ketika dia sedikit upset terhadap kita atau sedikit kecewa terhadap kita, paling tidak mereka akan menyampaikan itu secara langsung ke kita, gitu kan? Mas, kemarin gini 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 gini, Kak, kemarin gini 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 gitu. Jadi kita sudah ada kayak emotional apa sih? Ikatan emosional gitu ya. Jangan sampai mereka komplainnya itu disampaikan ke form seperti yang tadi Kak Galang sampaikan, tapi langsung ke kita. Jadi kalau ke kita kan kita jalin komunikasinya enak gitu kan. Oh iya, oh iya, oh iya, sorry Bunda, sorry Ayah. Oke, besok begini begini ya gitu. Kemudian yang paling penting juga adalah menguasai audiens. Ini yang kaitannya sama penyampaian materi tentunya ya. Jadi em, kalau ada 10 anak terus 8 anak udah selesai, 2 anak belum selesai, nah itu kayak gimana gitu kan. Kemudian kalau 5 anak selesai, 5 anak belum selesai, itu juga kita harus balance. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya sih memang aku split ya, aku split yang udah selesai ini. Oke, yang sudah selesai ini ada games. Oke, yang udah selesai udah deh, coba kerjain ini dulu. Yang belum selesai mana nih? Share screen. Coba kita ajarin kayak gitu. Jadi ya kita satu persatu ya, muter aja gitu kan. So jangan sampai ada siswa yang merasa terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Kemudian terakhir adalah aspek teknis seperti yang tadi aku katakan, kalau misalnya itu di luar kendali kita ya sudah kita sampaikan ke parents. Tapi kalau misalkan itu masih kita bisa kontrol, misalkan mikrofonku ini kemarin kayaknya ada masalah deh. Aku cek sebelum kelas dicek lagi gitu kan. Speakerku kemarin kayaknya ada problem deh. Aku cek ulang gitu kan. Jadi kita kan yang paham tentang aspek teknis yang kita miliki ya. Masing-masing dari kita pasti punya perangkat yang beda-beda. Jadi paling tidak kita mengerti cara handle dari masing-masing perangkat yang kita punya. Jangan sampai nanti itu bisa menghambat proses pembelajaran kita di tengah-tengah gitu kan. Jangan sampai pas tengah-tengah ngajar, sorry kameraku putus, mati gitu. Padahal kita udah tahu beberapa minggu sebelumnya udah ada kendala gitu kan. Nah itu ya sebaiknya dihindari gitu kan. Oke, so semuanya itu adalah goalnya ini teman-teman. Goalnya adalah bagaimana cara kita membuat students dan parents itu happy dengan what we already have done gitu kan terhadap mereka gitu kan terhadap anak-anak gitu kan. Poinnya itu. Biasanya ini kan kita bisa dapatkan ketika apa graduation kan. Biasanya kalau graduation kan mereka banyak ini parents tuh apa banyak komentar entah komentar terhadap apa yang kita lakukan, komentar terhadap anaknya gitu kan atau bahkan pertanyaan tentang next level. Tapi yang aku konsenkan di sini biasanya mereka akan ngasih tahu gitu kan. Kak kemarin gini ya, Kak kemarin gini. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa oh ini happy nih. Oh ini unhappy. Oh ini upset gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi goal kita adalah bagaimana cara membuat student dan parents ini happy. Dan untuk mengukur ini, teman-teman nanti bisa melihat di apa graduation, pasti mereka akan memberikan komentar. Nah, sebelum sampai di graduation, tentunya di setiap lesson kita harus perhatikan hal yang tadi aku sampaikan. Kayak gitu sih, Kak Galang dan teman-teman. Terima kasih. Oke, makasih Mas Lukman. Materinya detail banget ya teman-teman ya. Jadi itu tadi yang disampaikan Mas Lukman benar-benar insightful, benar-benar eh, mengedukasi kita semua ya. Good banget caranya handle komplain. Tiap komplain bagaimana di luar, entah di luar kelas ataupun dalam kelas semuanya disampaikan dengan baik.
Oke, sebagai penutup aku sampaikan juga bahwa sebenarnya kayak gini. eh, Tugas kita tuh sebenarnya apa sih teman-teman? Tugasnya sebagai tutor. Lakukan bare minimum seperti ini saja. Kan kan lakukan seperti ini saja kan. Lakukan sesuai standar dan lakukan ajar. Melakukan pengajaran sesuai metodologi dan standar operasional prosedur. Itu saja kan. Contohnya, kalian ngirim reminders habis itu atau reminders dikirim bot kalau pun yang grup. Terus habis itu ngajar jangan telat. Terus habis itu sesudah itu kirim feedback, personal feedback. Sisanya tinggal lakuin tim lead task. Ya kan? Itu bare minimum sebagai tutor dan itu bagaimana kita workflow kita sehari-hari. Itu saja. Itu tidak menimbulkan komplain, teman-teman. Sebenarnya kalau itu dilakukan dengan benar, flow-nya seperti itu, kita sudah mempunyai flow yang sangat bagus. Itu dilakukan dengan benar. Itu kemungkinan komplainnya itu dikit. Atau ya, kalaupun kalian ada komplain di luar itu, kalian pasti akan di cross check sama tim leader dan dipastikan dulu, loh, tutor aku disiplinnya bagus kok, attendance-nya juga bagus. Terus habis itu ngerjain juga tasnya tim leader. Nah, ketika dapat komplain di hal lain, oh, cara mengajarannya seperti seperti ini, pastinya akan di cross check. Jadinya sehingga eh, dari bare minimum yang kalian lakukan dan effort flow yang kalian jalankan sebagai tutor itu tidak menimbulkan kalaupun menimbulkan komplain bisa kita handle bersama atau setidaknya itu tidak menimbulkan parents marah gitu. Parents marah kan karena kita eh, out of procedure atau ada teaching yang tidak bisa kita handle. Nah, seperti itu. So, itu aja. Ada Q&A mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Next training soal bagaimana kita handle students dengan kemampuan yang berbeda-beda ya di kelas ya. Kita akan mempunyai training itu lagi. Jadi next training Januari nanti bagaimana tips menghandle students, gimana cara kita menyampaikan materi kalau di sana ada murid yang pinter sama murid yang slow learner. Gitu. Oke, berarti itu terkait dengan yang tadi itu ya Kak Galang ya, terkait dengan apa penyampaian materi ya. Mm-mm. Nanti ada Mm-mm. lagi trainingnya di Januari. Oke, yang teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan nih. Kak, misalnya kayak gini ngehandle-nya gimana? Ini juga ada teman-teman tim leader ya dari Kak Hikmah, Kak Ais, sama ada juga Kak Christine tadi. Jadi nanti teman-teman boleh nanya. Ini ada pertanyaan nih Mas Lukman. Kak, boleh minta best practice-nya kalau ada anak yang telat sekitar 50% di kelas. Waduh, kok 50%. wow, kok bisa? Sebenarnya gimana tuh kalau boleh minta tahu detailnya? Ini sebenarnya musim-musim liburan sih Kak. Nah, mereka tuh biasanya pada di perjalanan rata-rata kan pada liburan dan ini tuh baru-baru ini sih Kak kejadiannya gitu. Kalau Hmm, kemarin sih aku ngejalaninnya mungkin jadi kurang kondisif ya karena banyak juga gitu. Jadi apa sih yang telat itu aku minta waktunya untuk mereka siapin dulu sambil aku selesaiin instruksi yang udah datang gitu. Tapi itu kadang ada anaknya juga yang masih suka ditinggalin sama orang tuanya dulu gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini hmm, gimana ya caranya biar apa konklusi apakah apakah sebelumnya kita harus komunikasikan dulu atau kayak gimana sih gitu. Aku belum belum nemu cara yang lebih baiknya lagi sih kayak gitu. Mungkin dari Mas Lukman atau mungkin dari saya dulu yang jawab. eh Kembali lagi ke komunikasi sih Kak siapa Kak Arya ya. Jadi sebenarnya jalin komunikasi yang baik dengan parents itu memang poin utama. Jadi sebelum kelas sebaiknya kita komunikasikan dengan mereka bahwa kelas akan dimulai pukul sekian gitu kan. Kalau grup kan berarti 90 menit ya, kalau private 60 menit. Jadi itu kita kasih
bener-bener informasi yang akurat ke mereka. Dan kalaupun misalkan mereka terlambat, ya udah kita sampaikan bahwa oh si A ini datanya tadi terlambat ya Bunda jam sekian gitu kan. Jadi ya kelas sudah berjalan gitu kan. Artinya kalau dia minta sesuatu ya mungkin nanti kita bisa sampaikan ke CS ya Kak Galang ya larinya ya atau kemana? Iya sih, mungkin ke CS ya. Iya, jadi intinya sih kalau untuk terlambat kayak gitu kita coba komunikasikan ke parents ya. Artinya konsekuensi dari keterlambatan itu apa gitu kan. Biasanya aku selalu arahkan ke apa sih ke reward kayak algo koin atau rewardnya mungkin kalau kamu datang duluan nanti kamu bisa ngobrol sama teman-teman, kamu bisa ketemu sama teman-teman sebelum kelas kayak gitu. Jadi kita sampaikan happy-nya dulu, kita sampaikan manis-manisnya dulu supaya mereka datang tepat waktu. Kecuali memang ada kendala kayak tadi yang disampaikan itu mungkin lagi perjalanan atau lagi musim liburan gitu kan. Ada juga siswaku yang kemarin itu liburan juga sama, dia di perjalanan juga sama. Tapi saking antusiasnya dan dia tidak mau terlambat, jadi dia join melalui handphone. Dia join melalui handphone. Padahal kita tahu kita nggak mungkin bisa mengajar melalui handphone gitu kan. Terus saya tanya ke dia dan juga ke parentsnya, apakah ini pakai handphone? Iya betul. Oh oke. Ya sudah nanti kalau sudah sampai tujuan bisa langsung switch ke laptop ya. Iya gitu kan. Dan mereka nggak komplain. That's apa ya kayak konsekuensi gitu kan karena mereka lagi perjalanan dan mereka tahu itu gitu kan. Jadi mereka hanya ingin eksis mendengarkan apa yang kita ajarkan ke teman-teman mereka gitu kan. Dan kemudian dia akan mencoba untuk mengerjakan nanti setelah nyampe di tujuan dan bisa buka laptop. Jadi ya kita sedikit memberikan apa sih pengertian atau konsekuensi bahwa kalau misalkan Anda terlambat ya berarti nanti nyusul gitu kan artinya atau bisa mempelajari lewat video rekaman kayak gitu kan. Jadi biar less komplain dan tidak minta yang aneh-aneh gitu ya. Kayak gitu sih Kak Arya. Oh, oke. Makasih Mas Lukman. Ya, jadi aku summary lagi mungkin ya intinya komunikasi sama orang tua, sounding lagi untuk motivasinya dari beberapa hal kayak algo koin gitu ya, sama konsekuensi kalau misalnya telat ya gitu. Oke, oke. Masih Betul. Mas. Iya, iya. Nah, itu bagus. Tadi benar aku boleh nambahin dikit ya. Jadi bener ya, yang pertama adalah intinya komunikasi dulu ke parents. Itu kita kasih tahu. Ya kalau bisa jangan terlambat, Bu. Kalau kayak ini, itu kan karena kita kelasnya mulai. Sebenarnya terlambat tuh adalah hal yang nanggung ya. Kalau nggak datang sekalian kan kita ikutin extra class atau replacement class. Tapi masalahnya terlambat. Terlambatnya misalnya hmm, terlambat sejam lah. Atau masuk-masuk udah tinggal 30 menit atau 40 menit. Nanggung. Mau ikut extra class dia udah datang. Mau mau kita kasih materi juga waktunya udah tinggal dikit, nanggung kan, serba nanggung. Ya kita kasih recording aja, kita kasih recording, mau nggak belajar dari recording. Kalau luput-luputnya nggak bisa belajar dari recording, emangnya boleh nggak sih? Nah ini aku nggak tahu ya, di sini ada Mas Fadli, nggak ada Mas Fadli, nggak ada Mas Hawking ya. Cuma aku bingung ya, apakah eh, kita bisa nuker itu yang terlambat gede itu pakai replacement class atau pakai extra class itu aku nggak tahu, bisa nggak? Nah nanti coba ditanyakan ya. Kalaupun bisa ya udah diikutin replacement class aja. Kamu terlambat di sini, kamu nggak dapat apa-apa, kamu masuk ke kelas ini aja gitu. Itu bisa nggak? Karena case-nya itu bukan nggak masuk tapi terlambatnya kan gede banyak gitu. Coba nanti ditanyain ya ke Mas Hao atau Mas Fadli. Oke, siap-siap Kak. Oke, yang lain ada yang mau tanyain mungkin dua tiga pertanyaan lagi karena kita mungkin harus selesai jam 10 ya. Gimana? Ada plan tahun baruan kemana nih? Bali Kak Galang, Oh, Bali. Oh, Mas Lukman ke Bali. ngintip pulaunya aja. Tapi deket sih dari tempat Mas Lukman Jawa Timur ya. Iya, tinggal diintip aja kelihatan. Macet-macetan. Aduh, ini kota aku juga macet banget nih. Di rumah aja macet, macet, males keluar.
Di tempatku juga macet banget, jadi aku nggak bisa keluar-keluar ya. Ini kebanyakan macet ya, macet-macetan di rumah aja macet, macet. Mbak Maksudnya kerja yang tuh. macet itu yang nggak mau keluar atau yang pas di keluarnya itu macet gitu. Ini kalau yang macet itu yang kotanya jadi destinasi wisata Oke, oke, atau destinasi mudik. oke, oke. Jogja Solo pasti macet nih. Pasar Gede macet. Iya, di Solo macet nih. Waduh, di Pasar Gede kemarin aku pulang dari gereja, aduh. Bener gak bisa. Oke, oke. Letter K. Oh ini letter K ini masih ya ini dugem ini. Udah pasti. Anak-anak Kute sama Seminyak ini. Puncak Bogor udah pasti. Ya, yang tinggal di Bandung, Jogja, Solo itu macet pol itu. Top 3 destinasi mudik tahun baru ini ya. Ya, Bandung mendadak jadi Jakarta. Ya, betul, Bandung. Itu top one sih itu. Kemarin aku lihat berita. Oke, kayaknya gitu ya. Oke, tetap ikuti training tutor ke depannya. Kita akan handle terus. Kita akan selalu improve di quality. Kita akan selalu improve di teaching. Tetap ikuti dan tetap stay tune untuk kultur. Dan jangan lupa nanti awal bulan ada assessment untuk training ini. Untuk kultur ini ada assessment. Ya, di awal bulan kalian akan kerjain assessment. So, gitu saja. Teman-teman. Tambahin dikit. Oh iya ini bagus nih. Kalau ada parents ngegas, jangan digas balik. Jangan lupa emot favorit. Iya itu ya, bener ya. Kalau ada parents ngegas itu, ya mohon maaf atas eh, mohon maaf Bunda atas ketidaknyamanannya itu penting banget. Terus jangan pernah sebut nama personal. Kalau ada selalu arahkan ke nomor official. CS akan saya komunikasikan ke tim terkait ya. Jangan sebut nama atau. Nah ini bagus. Oke ini tips dari Kak Ikma Ya, ini. bagus banget itu ya. Jadi intinya kan itu di situ komunikasi ya, guys ya. Jadi kalau ada pair ngegas ya kita komunikasinya yang baik. Kita nggak boleh ngegas gitu kan. Terus ada nama-nama yang dilarang disebutkan secara impersonal itu juga termasuk komunikasi. Jadi kita arahkan ke customer service ya. So communication is the key. Oke, gitu ya teman-teman ya. Eh, terus kita terima kasih yang udah join Kultur hari ini. Kultur hari ini aku tutup. Thank you banget Mas Lukman juga yang udah jadi speaker dan sangat insightful. Thank you teman-teman yang udah jadi hadir Thank you, dan thank you. thank you semuanya and see you next year and happy new year. Dadah. See you. Dah. Bye bye. Bye.